Baik, kita kali ini akan belajar mengenai kertas kerja perusahaan dagang. Nah, dalam video kali ini sebenarnya ada dua kertas kerja perusahaan dagang itu ya. Yang pertama dengan metode laba rugi, yang kedua dengan metode HPP. Namun, dalam kesempatan ini kita membahas mengenai kertas kerja perusahaan dagang dengan metode laba rugi. Nah, sebenarnya secara umum kalau kita ingin membuat yang namanya kertas kerja, ada tiga hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah form kerja yang terdiri dari 10 kolom. Ini form kertas kerja itu ya. Yang kedua adalah neraca saldo dan yang ketiga adalah jurnal penyesuaian. Gitu ya. Nah, tiga hal ini yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat yang namanya kertas kerja. Nah, kita langsung saja mencoba mempraktekkan bagaimana memasukkan. Data yang kita pakai adalah data dari PD Makmur. Ya, sesuai yang ada di UKBM kalian. Ini formnya. Nah, form ini dinamakan form kertas kerja 10 kolom karena dihitung dari sini, ya. Dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Jika kita hitung ini ada 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka disebut dengan kertas kerja 10 kolom, gitu ya. Nah, oke, langsung saja. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah memindahkan data yang ada di neraca saldo. Nah, ini ya. Karena kita menggunakan PD Makmur berarti data neraca saldo PD Makmur. Ya. Ini kita pindahkan seluruhnya ke bagian neraca saldo sini. Ya. Yuk kita coba mulai. Yang pertama di sini ada nama rekening ya. Maka kita pindahkan nama rekening ini. Ya, akun atau nama rekening sama saja, nggak usah bingung ya. Itu istilah yang sama, akun atau nomor rekening. Nah, di sini kita sudah pindahkan. Lalu yang kedua nomor rekening atau nomor akun. Itu istilah yang sama juga. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Nah, lalu nominalnya sekarang ya, baik itu debit maupun kredit. Kita pindahkan juga yang ini. Ya. Kita tinggal mengcopy paste kan. Gitu ya, tinggal menulis ulang di sini. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa jumlahnya juga. Ya, jumlah dari debit dan jumlah dari kredit itu kita cantumkan juga di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu berarti hal kedua yang harus kita lakukan adalah memindahkan jurnal yang ada di jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal di kertas kerja ini. Gitu ya. Mengingatkan saja, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah nanti ketika menjurnal, ketika akunnya sudah ada di nama rekening ini, yang berarti sudah ada di neraca saldo, kalian tidak perlu menambahkan jurnal lagi. Tidak perlu menambahkan akun baru lagi. Kalau tidak ada di sini, baru kalian menambahkan akun nanti di bawah sini. Gitu ya, kita mulai saja. Yang pertama, ada ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang. Oh iya, untuk jurnal penyesuaian yang digunakan adalah metode laba rugi juga ya. Itu metode laba rugi juga. Oke, ada ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang. Ikhtisar di debit, persediaan barang dagang di kredit 1 juta. Lalu kita tinggal masukkan saja. Berarti ada ikhtisar laba rugi. Apakah ada di sini ikhtisar laba rugi? Tidak ada, gitu ya. Karena tidak ada, berarti kita tuliskan di sini. Nah, di bawahnya. Seperti ini. Ikhtisar laba rugi. Taruh di debit senilai 1 juta tadi. Nah, seperti ini. Lalu kreditnya apa? Kreditnya persediaan barang dagang 1 juta juga. Seperti ini. Nah, ya. Untuk jurnal yang pertama sudah. Kita ke jurnal yang kedua. Ada persediaan barang dagang dan ikhtisar laba rugi senilai 13 juta. Berarti ada persediaan barang. Nah, baik persediaan barang dagang awal dan akhir itu sebenarnya hanya satu akun, yaitu persediaan barang dagang. Jadi kita tinggal meletakkan saja di sini. Ya, di bagian debit senilai 13 juta seperti ini. Lalu ikhtisar laba rugi, ya, berarti di kreditnya juga 13 juta. Nah, ini untuk jurnal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jurnal yang ketiga. Beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit senilai 900.000.
Berarti apakah ada beban perlengkapan di sini? Tidak. Karena tidak ada, maka kita buat akun baru, yaitu beban perlengkapan seperti ini. Ya, ada akun baru beban perlengkapan. Debit tadi ya, senilai 900.000. Lalu perlengkapan, apakah kita taruh sini perlengkapan? Atau sudah ada nama rekeningnya di sini? Oh, ternyata sudah ada nih. Ya, letakkan tadi sisinya kredit. 900.000 juga. Gitu ya. Nah, sudah nih. Sudah debit kreditnya sudah masukkan. Kita ke yang keempat. Ada beban penyusutan peralatan dan ada akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di debit senilai 150.000. Lalu kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 150.000. Beban penyusutan peralatan di sini tidak ada. Maka kita buat baru di sini. Beban penyusutan peralatan di debit senilai 150.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan. Di sini apakah ada? Tidak adanya peralatan, bukan akumulasi penyusutan peralatan. Itu akun baru. Berarti kita tuliskan di sini akumulasi penyusutan peralatan, gitu ya. Tadi di kredit juga senilai 150.000 seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang ke jurnal selanjutnya. Beban gaji utang gaji. Beban gaji debit 500.000, utang gaji kredit 500.000. Kita masukkan. Apakah ada beban gaji di sini? Oh, ada. Gitu ya. Kalau ada berarti tidak perlu membuat akun baru. Tinggal kita letakkan saja di bagian jurnal penyesuaian, ya. Di kolom jurnal penyesuaian. Itu. Untuk beban gaji 500.000. Utang gaji tidak ada. Adanya utang dagang di sini. Berarti di sini kita menuliskan akun baru utang gaji, lalu kreditnya senilai 500.000 seperti ini. Gitu ya. Di AJP, nah ternyata sudah habis. Jadi harus semua yang ada di jurnal penyesuaian kalian pindahkan gitu ya ke kertas kerja. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jurnal. Gitu ya. Tapi di soal kita selanjutnya itu pasti lebih dari 5 jurnal yang harus kalian masukkan ke kertas kerja. Nah, setelah ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita menjumlahkan antara debit dan kreditnya di jurnal penyesuaian. Dan jumlahnya harus sama ya. Gitu. Dan jumlah ini pun harus sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian ini. Cara controllingnya seperti itu, ya. Tuh. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sekarang mengisi neraca setelah disesuaikan. Ya. Caranya adalah seperti biasa, jika misal di neraca saldo ini kas ada nilainya 14.877 dan di jurnal penyesuaian 0, maka di neraca setelah disesuaikan tinggal kita pindahkan saja nominal dari neraca saldo itu, yaitu 14.877. Begitu, ya. Nah, setelah itu kita lihat yang persediaan barang dagang. Di sini ada 1 juta, di sini ada 13 juta, di sini ada 1 juta. Awalnya debit 1 juta. Lalu ada debit lagi 13 juta, berarti ditambah karena debit ketemu debit. Jadi 14 juta, lalu di sini ada kredit 1 juta. Berarti 14 juta dikurangi 1 juta. Hasilnya di debit senilai 13 juta. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya hingga nanti ketemu semuanya. Gitu. Ya. Ketemu semuanya. Nah, mengingatkan saja bagi yang di sini di bagian penyesuaian kita sebenarnya tinggal memindahkan saja. Ya. Karena neraca saldonya awalnya adalah 0. Ya, maka kita tinggal pindahkan saja gitu. Sini. Nah, ingat khusus untuk ikhtisar laba rugi ini, ikhtisar laba rugi ini tidak diselisihkan. Gitu ya. Jadi tetap sama. Dia tetap sama
Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari kertas kerja dengan metode ikhtisar laba rugi, bahwa nominal dari ikhtisar laba rugi tidak diselisihkan, dipindahkan apa adanya dari jurnal penyesuaian ke neraca setelah disesuaikan. Nah, jangan lupa di sini juga dijumlahkan supaya tahu yang kita isi itu adalah benar, harus balance. Gitu ya. Nah, setelah ini sudah gitu ya, dan sudah kelihatan balance-nya di situ, itu ada yang kurang ini. Di bagian kredit tidak muncul ya. Kita akan coba munculkan. Harusnya ada. Nah, gitu ya. Di bagian kredit sudah ada. Nah, sekarang ini jumlahnya sudah balance gitu ya. 227847. Setelah itu tinggal kita pindahkan saja ke laba rugi dan neraca. Masih ingat? Saya tegaskan lagi bahwa yang laba rugi ini adalah akun nominal, yang neraca ini akun real. Nah, dalam perusahaan dagang, akun nominal itu berarti akun nomor 4, 5, 6, 7. Dan akun yang real, yang nanti kita masukkan dalam neraca itu adalah akun nomor 1, akun nomor 2, dan akun nomor 3. Kita tinggal masukkan saja. Nah, berarti bisa dilihat dari nomor rekeningnya. Ya, kalau pangkalnya 1, 2, 3 itu berarti nanti masuk neraca. Gitu ya. Oh, ini juga jangan lupa yang di bagian tambahan akun juga dituliskan nomor akunnya. Ya, supaya bisa nanti mengidentifikasi apakah itu masuk laba rugi atau neraca. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan. Yang pertama kita akan melihat yang di kolom laba rugi, berarti nomor 4 ya. Nih, penjualan sampai pada beban. Gitu ya. Dari penjualan sampai beban dulu kita pindahkan. Berarti dari penjualan ini sampai ke beban, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini masuk laba rugi. Coba yang bawah, ikhtisar laba rugi sampai beban penyusutan. Ya, kita pindahkan. Nah, jadinya seperti ini. Ya, hanya ini yang dipindahkan. Lalu jangan lupa tetap jumlahnya. Ya. Jumlahnya berapa? Ini pasti tidak sama. Nah, ini nanti kita selisihkan. Selisihnya ditaruh di bagian bawah. Seperti ini, di yang kecil ya. 28 dan 30 ini berarti besar 30. Berarti di bawahnya yang 28. Lalu di bawahnya ini baru kita jumlahkan seperti ini ya. 28420 ditambah 2277 menjadi 369, dan ini tetap 33697. Gitu ya. Jadi balance sekarang. Nah, ini untuk laba rugi. Sekarang yang neraca, coba kita pindahkan bagi 1 2 3 di sini. Ya, kita pindahkan. Jadinya seperti ini. Apakah yang di bawah ada? Ada ini ya. Kita pindahkan juga seperti ini jadinya. Ya. Ini untuk yang neraca. Ya, neraca. Nah, kita jumlahkan juga debit dan kreditnya seperti ini, dan pasti tidak balance. Lalu selisihnya kita letakkan di angka yang paling kecil, 97150, 227, dan kita jumlahkan di sini, pasti akan menjadi balance. Nah, seperti biasa selisih ya, selisih laba rugi dan neraca ini sama. Ya, di sini nominalnya 2.277.000. Nah, beginilah cara membuat kertas kerja perusahaan dagang, khususnya dengan metode laba rugi. Kekasannya ada di sini tadi nak ya. Di ikhtisar laba rugi ini, oh ya, dan satu lagi di sini. Di persediaan barang dagang ini tadi ya, ada debit dan kreditnya ini. Ya, ada debit dan kreditnya itu. Gitu. Itu untuk untuk kertas kerja perusahaan dagang dengan metode laba rugi. Terima kasih.